Ketawa Pak Adi. Baik, Ibu, Bapak, selamat pagi. Selamat datang, selamat bergabung di kampus virtual FGD kedua. Ini merupakan tahap kedua POP Konsorsium Ismoyo. Mohon maaf ini saya tanpa persiapan jadi MC, nggak apa-apa. Kita tetap jalan. Baik, Ibu dan Bapak, sepertinya tidak ada suster bruder ya. Frater ada nggak ya? Sepertinya tidak ada. Kita mulai saja FGD kita pagi hari ini dan kita awali dengan doa. Mohon kesediaan. Adakah yang bersedia sukarela untuk memimpin doa? Mohon bantuan Ibu Mary Hole ini yang sudah senyum-senyum untuk memimpin doa. Mari Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita sebelum memulaikan kegiatan ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang boleh kami alami. Pada hari ini kami boleh merasakan kembali nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami pun saat ini boleh berada dalam tubuh yang sehat. Dan pada kesempatan ini Bapa, Engkau kembali mempertemukan kami lewat kegiatan POP ini. Kami mohon rahmat dan penyertaan-Mu pada kami semua yang akan mengikuti kegiatan ini. Biarlah kami semua boleh mengikutinya dengan penuh perhatian dan penuh penerangan Roh Kudus yang Engkau utus bagi kami semua, para peserta POP. Bapa di surga, seluruh rangkaian kegiatan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Mary. Maaf, tidak ada bruder tadi ya. Ibu dan Bapak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon untuk mengambil sikap duduk tegak. Terima kasih.
Ibu dan Bapak, untuk semakin menambah semangat kita, mari kita gemuruhkan kembali yel-yel kita. Masih ingat ya gerakannya seperti apa? Oke, silakan open cam dan open mic. Gerakannya sederhana sekali. Karena ini yang menciptakan lagu maupun gerakannya ada di room meeting ini. Kami mohon kesediaan penciptanya dan pencipta gerakannya untuk memimpin gerakannya. Mari Pak Adi. Kok aku? Mari Bapak Ibu, kita bagikan luber, ya. Pakai langsung ya berarti ya. Mau pakai musik apa mau tanpa musik dulu Pak Adi? Coba deh tanpa musik delaynya seperti apa? Kalau Oke. biasanya kan tanpa musik biasanya delay dulu. Tensi suara ya. Kita pakaikan luber, Ibu Bapak. Luber gitu ya. Luber, luber, luber. Literasi. Kita mulai ya. Luber, 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 literasi, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, karena Lumayan delay, delaynya. karena delaynya panjang, maka silakan pakai musik. Oke, baik. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi. Oke, baik. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Luber, 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 literasi unggul Literasi berkarakter. unggul berkarakter. Yes. Karakter, yes. Terima kasih Pak Adi yang telah Kenapa dia nggak tuh yes? yel-yel kita pagi ini. Dan Ibu dan Bapak, tanpa membuang-buang waktu lagi, tentu saja kami mengucapkan selamat datang pula kepada para narasumber kita yang luar biasa, 3 narasumber yang telah hadir di room meeting ini. Dan mohon maaf, Bu Derwarto pagi ini berhalangan tidak bisa menghadiri FGD kita, dan beliau digantikan oleh Pak Adi, kemudian Mas Hendy dan Pak Heri seperti biasa selalu standby, luar biasa. Nggak tahu tuh nata waktunya gimana, selalu ada untuk kita semua. Dan juga telah hadir juga di tengah-tengah kita Bu Lili Kaunang yang selalu membuat kita semua terpesona. Dan jujur saja kami panitia yang di sini itu meleleh begitu melihat Bu Lili yang kemarin minggu lalu ya kayaknya yang luar biasa di tengah badai hujan-hujanan on cam, sejak di mobil sampai hujan-hujanan turun sampai ke ruangannya. Terima kasih Bu Lili atas semangatnya yang luar biasa. Dan tentu saja kita semua semangatnya juga tidak kalah luar biasa, Ibu dan Bapak yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun naskah akademik dan juga naskah kurikulum. Dan untuk mempersingkat waktu, ruang virtual FGD kali ini langsung kami serahkan kepada Bu Lili untuk memandu kita dalam diskusi. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih banyak Pak Dani. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat selalu. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam ruang virtual ini bersama para narasumber yang hebat, Pak Adi, Pak Heri, dan Mas Hendy. Semoga di saat ini kita bisa menuangkan, menyampaikan, membagikan kepada kita semua apa yang sudah kita buat dengan teman-teman di sekolah, para tim pengembang kurikulum sekolah beserta instruktur sekolah, sejauh mana naskah kurikulum yang telah kita susun. Memang seminggu yang lalu pada tanggal
terputus ya? Sepertinya Iya, terlempar betul. beliaunya. Iya, iya. Oh, enggak, masih. Enggak, masih. Di list masih ada Bu Lili. Ya, mohon maaf, memang dari tadi internet kami sepertinya tidak stabil. Ya, jadi kami tetap berupaya Minta dikirim untuk dari tetap Semarang, Bu. bersama. Ya, Minta dikirim gimana dari Pak Adi? Semarang. Minta dikirim dari Semarang sama Mr. Internetnya. Dani. Oh, ya. Ya. Ya, nanti kami berupaya jika terjadi gangguan dengan wifi sekolah, kami akan tetap menggunakan data dari HP kami. Tapi bersyukur kami bisa bergabung kembali. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini di awal. Sudah ada gangguan sedikit, tapi sekali lagi kembali kita bersyukur kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Saya menyapa dengan penuh kasih para narasumber, Pak Adi, Pak Heri, Mas Hendi. Terima kasih mau bersama-sama dengan kami selalu untuk membagikan segala pengetahuan yang Bapak miliki untuk kami gunakan dalam pengembangan naskah kurikulum kami yang sudah kami sementara susun bersama tim pengembang kurikulum sekolah. Dan saya menyapa juga para kepala sekolah dan para instruktur sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Ada 8 sekolah yang bergabung. Terima kasih banyak untuk kebersamaan yang bisa kita buat di hari ini. Semoga pelaksanaan FGD 2 sesi 2 ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita selalu perbincangkan pada grup kita itu bisa terjawab melalui para narasumber untuk menyelesaikan naskah kurikulum yang sementara kita buat, kita susun bersama. Mungkin di awal ini saya akan menyampaikan teknisnya untuk 8 sekolah ini. Tetap di awal kita menyampaikan dulu naskah kurikulum yang telah kita buat. Nanti pada sesi kedua baru para narasumber yang akan memberikan penguatan, masukan, dan hal-hal yang akan melengkapi, membangun, menyempurnakan naskah kurikulum yang sedang kita buat. Baik, saya akan sampaikan urutan sekolahnya. Yang pertama, kami meminta kesediaan dari Ibu Ike dari SMP Katolik Santo Hubertus. Yang kedua dari SMP Katolik Santa Monica. Yang ketiga dari SMP Katolik Santo Rafael. Kemudian SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Kelima SMP Katolik Don Bosco Bitung. Ketujuh SMP Katolik Siti Fatima. Kemudian SMP Katolik Santo Antonius. Dan yang terakhir SMP Katolik Santo Laurentius. Jadi itu mungkin sampaikan urutan-urutannya supaya sekolah sesudah yang pertama dari Hubertus bisa menyiapkan diri, meminta bantuan operator sekolah untuk membantu kita untuk menayangkan naskah akademik yang sudah dibuat oleh kita semua. Sebelum diserahkan kepada Ibu Mareike dari SMP Katolik Santo Hubertus, baiklah kita mendengarkan penguatan dari Pak Adi. Mungkin akan bisa menyampaikan sesuatu untuk memberikan motivasi pada kita semua untuk tetap berani menayangkan naskah akademik yang sudah kita susun bersama. Baiklah, kesempatan ini kami berikan kepada Pak Adi. Disilakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Lili. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Jelas, Pak. Jelas dari saya. Baik. Jelas. Saya tidak biasa ditembak. Jadi kalau tiba-tiba saya diminta untuk ngomong itu ya agak kaget tadi Bu Lili ya. Baiklah, apa yang sudah kita
lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita diskusikan, kita kembalikan kepada 3 hal yang menjadi pokok program organisasi penggerak, apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri, bahwa apapun yang kita rencanakan, apa yang kita tulis berkaitan dengan 1, kepala sekolah itu harus mampu menggerakkan. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Jadi mau tidak mau kita, ibu bapak yang menjadi kepala sekolah itu entah bagaimana caranya, dengan metode apapun kita harus mampu menggerakkan semua guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Lalu yang kedua adalah guru. Setiap guru harus mendukung. Setiap guru harus mendukung semua ide baik yang disampaikan oleh kepala sekolah. Tidak bisa salah satu menunggu, tetapi tugas kepala sekolah memang harus menjadi penggerak. Kita harus menggerakkan dan guru harus mendukung. Yang ketiga adalah kita sedang membangun kemitraan, baik itu dari unit masing-masing, dengan orang tua murid, dengan komite sekolah, dan dengan siapa saja yang memiliki passion terhadap pendidikan, terutama mereka para pengusaha, atau apapun yang peduli terhadap pendidikan, tidak harus pengusaha sih. Jadi ketiga hal ini yang harus kita upayakan, meskipun kita sedang sibuk dengan menuliskan naskah akademik, dengan menuliskan naskah kurikulum, lalu nanti bersama Pak Heri itu mendesain kurikulumnya, instruksional desainnya, kemudian silabusnya bagaimana sampai ke RPP dan sebagainya. Tentu ranah-ranah ini yang perlu kita perhatikan bersama. 3 hal ini menjadi kunci bahwa kita akan berkembang, tumbuh, membentuk ekosistem sekolah yang unggul. Tidak bisa kita hanya mengandalkan naskah akademik, naskah kurikulum yang kita buat terus kita biarkan begitu saja. Semua harus digerakkan. Semua harus digerakkan dan mau digerakkan supaya cita-cita ke depan sampai kepada para siswa akhirnya menemukan jati dirinya melalui literasi unggul dan karakter unggul, lalu kita menjadi semakin memperlihatkan, menampakkan sparkling kita, betapa sekolah-sekolah Katolik memiliki keunggulan tertentu, dan ini kita upayakan berangkat dari masing-masing unit sekolah berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita upayakan, berdasarkan budaya sekolah yang kita gali, kemudian ini menjadi sesuatu yang daya tawar tinggi, sehingga kita memiliki daya pikat, daya ubah, dan daya guna. Terima kasih, begitu dulu Ibu Lili sebagai opening saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adi atas opening speech-nya. Tentunya akan memberi penguatan kepada kita juga, sekaligus mengingatkan kepada kita, para kepala sekolah sebagai agen perubahan, sebagai agen penggerak, menggerakkan para guru, supaya guru mau mendukung kita dengan ide-ide baik yang sudah kita sampaikan. Minggu depan kita akan diperhadapkan dengan IHT, tentu kita bisa bersama-sama dengan seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita untuk membuat atau menghasilkan apa yang kita sama-sama impikan. Jadi tadi ada titipan dari Pak Adi, ya, sebagai opening speech-nya, tentu didengar oleh kita semua. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak Adi. Baiklah, kita ke Ibu Ike ya, dari SMP Katolik Santo Hubertus. Sudah sejauh mana Bu dengan teman-teman di sekolah
tim pengembang kurikulum sekolah dan para guru yang bergabung sebagai tim pengembang maupun instruktur sekolah. Apa yang sudah dibuat terhadap naskah kurikulum di sekolah Ibu. Disilakan Bu Ike. Oke, baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Lili sebagai fasilitator yang sudah memberikan kesempatan yang pertama untuk saya menyampaikan hasil diskusi kami SMP Katolik Santo Hubertus, dan yang saya hormati para narasumber, fasilitator, dan semua kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan FGD 2. Baik, kami akan sampaikan hasil diskusi kami. Oke, ini ada dokumen kurikulum SMP Katolik Santo Hubertus Manado dengan daftar isinya, mulai dengan pendekatan model, hubungan kurikulum dan pembelajaran, KTSP dan nasional, prinsip dasar pengembangan kurikulum, dan kita masuk pada bab 1, landasan kurikulum, rumusan misi sekolah, model kurikulum yang digunakan, dan kemudian tujuan pendidikan. Di sini ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran. Kemudian pada bab 5 kita masuk pada struktur teladan yang kami bahas hanya sampai pada perumusan kompetensi dasar dan indikator. Baik, dalam pendekatan model, kami menggunakan pendekatan humanistik yang berpusat pada siswa, student center, dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyaratan dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Menurut Sumantri dalam Abdullah Idi, bahwa pada pendekatan humanistik, prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diartikan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Dan menurut McNeil, ciri-ciri kurikulum humanistik adalah partisipasi, yang artinya peserta didik terlibat secara aktif menunjukkan apa yang akan dipelajari. Integrasi artinya ada interpretasi dan integrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian ada relevansi yang artinya terdapat kesesuaian antara materi pelajaran dan kebutuhan pokok, serta kehidupan anak ditinjau dari segi emosional dan intelektual. Diri anak merupakan sasaran utama yang harus dipelajari agar anak dapat mengenal dirinya. Tujuan yaitu mengembangkan diri anak sebagai suatu keseluruhan dalam masyarakat manusiawi berdasarkan analisis kebutuhan. Berikut, lanjut saja. Jadi di sini ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Ada perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajarannya. Jadi kita tidak perlu baca ya, soalnya terlalu panjang kalau dibaca. Nanti dilihat di sini ada teori-teori yang dari Hamid Hasan. Nanti ini akan dikirimkan ke
narasumber, jadi saya tidak perlu membacakannya. Di sini ada tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertindak berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini semua sudah diuraikan di sini. Dan kemudian di sini ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang melintasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas, bahkan pendekatan atau teknik konkret dalam pengajar dan melakukan asesmen. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Dalam konsep Merdeka Belajar, proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar, potensi, serta minat yang beragam. Belajar yang melibatkan pelajar dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Prinsip pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak dan mengedepankan konsep Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta menemukan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di sini ada karakteristik dari sekolah, yaitu pertama, lingkungan sekitar yang kondusif sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar dari peserta didik. Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan sekolah. Tersedianya program pembinaan kesiswaan. Tersedianya program ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Perhatian pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Suasana lingkungan yang kondusif dan agamais. Penerapan nilai-nilai inti sekolah dan budaya sekolah
serta profil pelajar Pancasila. Ada visi misi. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi sekolah yang di atasnya serta visi pendidikan nasional. Diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah. Disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Di sini ada tujuan satuan pendidikan, menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah 4 tahun. Mengacu pada visi misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan juga pemerintah. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah yang diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Baru kemudian disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dengan segenap pihak yang berkepentingan. Baru di sini ada prinsip dasar pengembangan kurikulum, kali lalu kami sudah bacakan. Di sini ada relevansi, ada fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Landasan kurikulum ini landasan spiritualitas yang sudah kami bacakan kali lalu di dalam naskah akademik, dan kemudian ada filosofi dari Dr. Sam Latuwangi, dan juga kami tambah di sini ada juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Landasan sosiologis dan antropologis sudah kami bacakan, dan kemudian ada landasan iptek. Landasan psikologis ini ada kami tambahkan, kalau dalam naskah akademi hanya sampai di sini, kami tidak cantumkan pandangan psikologi behavior tentang belajar. Ini kami sudah cantumkan di sini sesuai dengan rapat dari Dewan Guru. Sangat perlu karena teori behaviorisme menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Perilaku ini bisa dilihat secara langsung. Misalnya, contohnya anak-anak menggambar pemandangan, guru tersenyum, dan sebagainya. Kemudian ada prosedur pengembangan tingkah laku yang baru. Contoh yang praktis di kelas, yaitu siswa yang sangat pemalu di kelas, yang cenderung pasif dan menutup diri dari teman-temannya. Di sini guru dapat membantu siswa tersebut untuk mau bersosialisasi dan menghilangkan sifat pemalunya dengan cara meminta siswa tersebut dengan melakukan hal-hal seperti tersenyum kepada teman-teman sekelas, memberi respon tepat ketika ditanya teman-temannya, berinisiatif melakukan pembicaraan dengan seorang teman, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kelompok yang lebih besar. Kemudian ada prosedur pengendalian atau perilaku perbaikan tingkah laku. Jadi pertama, memperkuat tingkah laku
bersaing untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang tidak diinginkan. Contoh, perilaku menentang, melamun, hilir mudik, dan lain-lain. Itu biasa dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas. Ekstinsi yaitu membuang atau meniadakan peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. Contohnya, apabila murid tidak memperhatikan guru, tetapi malah berjalan-jalan ke sana kemari, maka perubahan interaksi guru-murid akan menghentikan tingkah laku mereka. Baru di sini ada setiasi, yaitu prosedur perbaikan tingkah laku dengan menyuruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah atau jerah. Contoh di sini, jika siswa selalu mencoret-coret dinding kelas atau dinding toilet, maka ia diminta untuk mencoret kain yang sudah disiapkan oleh sekolah yang disediakan sebanyak yang ia suka sampai ia bosan dan jerah mencoret-coret pada kain yang sudah disiapkan oleh sekolah. Perubahan tingkah laku stimuli yaitu tingkah laku yang dapat dikendalikan dengan mengubah kondisi stimuli yang memengaruhi tingkah laku. Contohnya, supaya siswa tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, maka dibuat tempat sampah dan siswa boleh membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga hukuman yang digunakan untuk memperbaiki tingkah laku, tetapi hendaknya diterapkan dengan bijaksana. Jadi kalau dulu mesti pakai kayu jubitan, tapi sekarang tidak perlu lagi dilakukan seperti itu, dan kita juga memberikan reinforcement atau konsisten dalam pemberian hukuman. Di sini ada teori belajar kognitif dan implementasinya, ini tidak perlu lagi dibaca. Kemudian ada juga teori neuroscience dan implementasinya. Ini adalah mengajak peserta didik untuk melihat di sini ada aktivitas otak pembelajar selama menerima pelajaran dan respons otak terhadap proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kelima instrumentasi teknologi pemindaian otak di bawah ini berimplikasi terhadap perubahan pandangan terhadap otak peserta didik, khususnya aktivitas pembelajaran yang pasif dan menegangkan, yaitu membuat peserta didik hanya duduk terdiam sambil mendengarkan ceramah guru. Tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik sehingga hasilnya kurang optimal. Sebaliknya, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu peserta didik diajak bergerak, tertawa, dan bernyanyi. Lebih banyak mengaktifkan area-area otak sehingga pembelajaran jauh lebih berhasil. Melalui instrumen positron emission tomografi diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik atau ini
Gairos Singalustus dan sebagainya. Keenam, sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaturan kognisi, afeksi, dan psikomotorik termasuk IQ, IQ, dan SQ. Itu yang secara otomatis melenggengkan ketidakseimbangan para rana kognisi, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran. Itu nanti dibaca terus. Implikasi hypnoteaching dalam pembelajaran. Jadi ini juga perlu guru melaksanakannya. Dan di sini ada contoh. Ini satu contoh kalimat-kalimat yang perlu diucapkan oleh guru. Ini namanya hypnoteaching. Jadi misalnya contoh, baiklah anak-anakku yang pintar dan hebat, kali ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Tentu saja materi ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari jika kalian berhasil menguasainya. Itu satu contoh yang akan digunakan oleh guru ketika dalam kegiatan pembelajaran. Ini ada teori belajar konstruktivistik dan implementasinya. Itu tidak perlu lagi dibacakan. Kemudian pada bab 2, rumusan misi sekolah. Jadi rumusan misi sesuai dengan visi sekolah. Di sini ada visi beriman, indikatornya melaksanakan budaya religius dan toleransi sesuai dengan keutamaan dari pelindung sekolah Santo Hubertus, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan pendidikan Katolik sehingga peserta didik menjadi tekun beribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, percaya diri, hormat kepada orang tua, guru, serta menyayangi sesama. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Unggul. Indikatornya melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembinaan karakter secara disiplin, melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan meningkatkan nilai asesmen dan unggul dalam keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif sehingga peserta didik unggul dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dalam literasi dan karakter. Melaksanakan inovasi dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam belajar mandiri dan berbagai lomba akademik dan non-akademik. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga, kesenian, itu budaya lokal, tari maengket. Melaksanakan kegiatan kerohanian dan nilai-nilai inti sekolah, yaitu karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Kebijaksanaan. Menumbuhkan dan mengembangkan perilaku bijaksana peserta didik sehingga mereka dapat menggunakan sarana yang ada di sekolah dengan tepat. Melaksanakan tata tertib dan peraturan-peraturan sekolah secara konsisten dan konsekuen. Melaksanakan dan menumbuhkan iman dan akal budi yang diperoleh melalui pengetahuan dan sumber daya yang ada pada peserta didik, melaksanakan dan mampu melihat dalam perspektif iman
dan bertindak sesuai dengan kaidah keilmuan yang tepat. Pancasilais, melaksanakan, mewujudkan nilai spiritualitas dan religiositas peserta didik, melaksanakan dan mengembangkan sikap cinta dan hormat yang tulus kepada sesama atas dasar kemanusiaan, menumbuhkan semangat persatuan dan kebangsaan kepada peserta didik, menumbuh dan mengembangkan sikap toleransi, demokrasi, dan saling terbuka di dalam bermusyawarah, menumbuhkan dan mengembangkan sikap terbuka dalam berdialog dan sikap gotong royong, menumbuhkan dan mengembangkan sikap solidaritas. Dalam bab 3, model kurikulum, kami dalam pengembangan kurikulum, kami menggunakan pendekatan humanistik. Pada pendekatan humanistik, berpusat pada siswa atau student center yang mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai persyaratan dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Dan menurut Sumantri dalam Abdullah Idi, bahwa pada pendekatan humanistik, prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Lanjut saja, di sini ada. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk perkembangan individu peserta didik itu. Selanjutnya, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik, dan tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Itu yang perlu digunakan oleh guru ketika pembelajaran. Di sini ada pendekatan perkembangan, punya ciri-ciri, nanti itu bisa dibaca. Kemudian lanjut saja ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik itu nanti dibaca. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional, dan kemudian tujuan pendidikan nasional itu ada tujuan, ada monitoring dan evaluasi. Tujuan pendidikan sekolah, meningkatkan rata-rata nilai asesmen pada setiap mata pelajaran, memberikan keterampilan dasar kepada siswa dengan kegiatan praktik lapangan, mendaur ulang sampah, kemudian menggunakan media pembelajaran dan alat seperti pemanfaatan TIK, menjuarai lomba olahraga dan seni yang meliputi bola voli, sepak bola, kor, dan tarian daerah, menjuarai lomba kebersihan lingkungan sekolah tingkat kota. Warga sekolah patut dan taat beribadah menurut agama Katolik. Ada jangka pendek 1 tahun, terciptanya suasana belajar yang kondusif di antara siswa dan guru yang ditopang oleh manajemen berbasis partisipatif. Dapat meningkatkan hasil asesmen nasional, itu literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Melakukan pengayaan pada sore hari bagi siswa kelas 9 selama 3 bulan. Memberikan motivasi pada siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk belajar secara teratur dan terarah. Menggiatkan kelompok belajar kreatif, olahraga, dan kesenian. Pemanfaatan halaman
ruang kelas yang asri untuk memberi suasana sejuk pada siswa. Untuk jangka menengah 4 tahun, mengusahakan ruang belajar siswa sesuai dengan kebutuhan setiap tahun, meningkatkan nilai asesmen nasional, menghasilkan kelompok belajar kreatif, tim olahraga dan grup kesenian yang mampu berpartisipasi di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. 100% siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kenyamanan lingkungan jangka menengah. Tersedia ruang belajar, sarana prasarana belajar yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan siswa. Menghasilkan tamatan yang memiliki iptek yang dapat berkiprah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memiliki tamatan yang mampu melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK. Mengharapkan 100% orang tua siswa aktif menunjang kegiatan sekolah. Sini ada tujuan pembelajaran, perlu lagi dibacakan. Kemudian di sini ada struktur bab 5. Struktur teladan yaitu core value karitas, keutamaan melayani kasih. Budaya kami tanamkan di situ dari filosofi Dr. Samratulangi, dan kami ambil budaya Minahasa yaitu tarian Maengket. Dalam tarian lalayaan di situ kita bisa lihat bagaimana keaktifan siswa, ya. Kemudian dalam profil belajar Pancasila, di situ mereka beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalam tarian situ itu tampak mereka melayani, mengasihi, dan peduli terhadap sesama. Di situ tariannya adalah tarian muda-mudi. Jadi paling cocok untuk mereka menyampaikan kasih, melayani, peduli, tetapi di sini keutamaannya hanya kami ambil 2 saja. Dan SKL-nya domain pada afektif atau sikap. Solidaritas, peduli, keutamaannya peduli, bijaksana. Itu dalam budaya kami ambil tarian merambak, rumambak, dan merambak. Di situ dalam profil belajar tampak itu gotong royong dan berkebinekaan global. SKL-nya adalah domain sikap. Domainnya adalah afektif atau sikap. Kemudian subsidiaritas. Di sini adalah keutamanya tanggung jawab dan saling mendukung. Dalam Maengket itu Maengket Makamberu. Itu dalam profilnya bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreatif. Sikapnya adalah domain pada afektif atau sikap. Kemudian di sini ada perumusan kompetensi dasar dan indikator. Keutamaannya melayani. Dalam budaya tarian Maengket Lalayaan, profilnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspeknya adalah kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. KD-nya memahami konsep keteladanan Yesus yang solider dengan umat manusia. Indikatornya melaksanakan budaya religius dan toleransi sesuai dengan keutamaan dari pelindung. Kasih, itu masih sama, yaitu tarian lalayaan, dan profilnya masih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru dalam aspeknya psikomotorik, yaitu keterampilan dan perilaku. Dalam KD-nya melaksanakan konsep semangat cinta kasih yang menjadi motivasi utama para tenaga pendidik untuk menjadi saksi Kristus. Dan indikatornya menumbuhkan penghayatan dan pengamalan pendidikan Katolik sehingga peserta didik menjadi tekun beribadat, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, percaya diri, hormat pada orang tua dan guru, serta menyayangi sesama. Mendorong dan membantu
setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Peduli, itu dalam budaya Maengket juga, dalam profil pelajar Pancasila gotong royong, aspek kognitif itu kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. KD-nya memahami konsep keteladanan Yesus yang solider dengan umat manusia. Ya. Indikatornya menumbuhkan dan mengembangkan sikap terbuka dalam berdialog. Kemudian bijaksana, tak pakai budayanya masih, yaitu dari Samratulangi Sitou Timo Tumoutou. Manusia bisa disebut manusia apabila dia bisa memanusiakan manusia. Jadi di sini profilnya adalah berkebinekaan global. Aspek afektif itu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. KD-nya memahami konsep keteladanan Yesus yang solider dengan umat manusia. Baru kemudian menumbuhkan, ini sama, menumbuhkan dan mengembangkan perilaku bijaksana peserta didik sehingga mereka dapat menggunakan sarana yang ada sekolah dengan tepat. Kemudian tanggung jawab, subsidiaritas, tanggung jawab, budaya Maengket masih, baru profil pelajar Pancasila gotong royong, aspeknya kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. KD-nya memahami konsep kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga pendidik untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kapasitas. Baru indikatornya melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan meningkatkan nilai asesmen dan unggul dalam keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Saling mendukung, yaitu dalam tarian juga, Makam Beru, itu dalam profil Pancasila, berkebinekaan global. Aspeknya psikomotorik, yaitu keterampilan dan perilaku. KD-nya memahami konsep kebersamaan, yaitu saling mendukung terutama yang besar terhadap yang kecil, yang kuat terhadap yang lemah, tanpa bermaksud menguasai. Dalam KD-nya melaksanakan dan mengembangkan sikap cinta dan hormat yang tulus kepada sesama atas dasar kemanusiaan, menumbuhkan semangat persatuan dan kebangsaan kepada peserta didik, menumbuh dan mengembangkan sikap toleransi, demokrasi, dan saling terbuka di dalam bermusyawarah. Oke, itulah pemaparan kami. Memang belum sempurna, nanti dibuat sempurna untuk ke depan, dan tentunya ada masukan, ada pencerahan dari narasumber, dan kami akan memperbaiki ketika ada yang masih belum tepat, dan itu kami minta dengan sangat kepada narasumber untuk bisa memberikan masukan kepada kami sehingga kami bisa memperbaiki baik itu sistematisnya maupun idenya atau apa, sehingga kami bisa merubah dan bisa menghasilkan satu kurikulum yang unggul, dan itu bisa kami implementasikan di dalam sekolah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ike dari SMP Katolik Santo Hubertus sudah memaparkan naskah kurikulum yang mereka buat, sudah dari bab 1 sampai bab 5 pada struktur teladan. Amazing Bu, hebat.
Tentunya masukan dan tambahan lain-lainnya kita menunggu dari para narasumber kita yang hebat. Begitu juga apa yang sudah Ibu buat, tentunya sudah banyak perkembangan. Kalau kami melihat ada tambahan-tambahan yang cukup banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Baik, kita berselancar sekarang ke sekolah berikutnya, ke Santo Monica, SMP Katolik Santa Monica. Kepada Ibu Mika, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Yang saya hormati para narasumber, fasilitator, rekan-rekan kepala sekolah, para instruktur yang hari ini saya lihat sehat walafiat, cerah ceria. Kami dari SMP Katolik Santa Monica, mohon maaf, yang akan kami presentasikan hari ini adalah yang baru dapat kami lakukan atau yang dapat kami diskusikan sampai hari ini. Karena kelanjutannya akan kami bahas dalam IHT sekolah yang akan kami laksanakan pada tanggal 16, 14, 15, 16 Desember ini, untuk melengkapi yang dapat kami lakukan sampai hari ini. Ya, saya langsung saja. Jadi yang dapat kami tim pengembang kurikulum SMP Katolik Santa Monica yang baru dapat kami lakukan sampai hari ini baru sampai pada bab 3. Saya mulai dengan pengantar. Penyusunan naskah kurikulum ini disusun sekolah untuk mengembangkan naskah akademik yang kami gali dari oleh para guru dengan mengidentifikasi masalah atau analisa kebutuhan sekolah yang kemudian dikembangkan dengan pendekatan model, yaitu draft kurikulum yang diuji atau divalidasi, direvisi, kemudian disosialisasikan kepada semua warga sekolah yang kemudian akan menjadi naskah kurikulum unggul di SMP Katolik Santa Monica. Kurikulum unggul ini disusun dengan menghubungkan perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran, yaitu penyajian kurikulum yang dilakukan secara terintegrasi antara berbagai mata pelajaran dan penyajian bahan pelajaran. Kurikulum ini disusun dengan mengacu pada Kemdikbud nomor 1117 tentang program sekolah penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemetaan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, dan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemandu kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah. Pelaksanaan pembelajaran diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik dan pada kompetensi yang akan dicapai. Strategi penyampaian untuk memperoleh karakter baik bagi peserta didik dan mencapai kompetensi, dan sistem evaluasi atau pengujian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik
dalam mencapai kompetensinya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Naskah akademik dalam kurikulum ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan naskah kurikulum unggul di SMP Katolik Santa Monica. Bab 1, landasan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama landasan spiritual yang kami kembangkan yang menjadi spirit bagi kami sesuai dengan spiritual dari Yayasan Pendidikan Katolik Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Yang kedua, landasan filosofis yang kami tambahkan dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sungtulado, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Dan sesuai dengan semangat Santa Monica, kami memilih filosofi lokal ya dari Dr. Samratulangi, yaitu Sitou Timou Tumoutou, manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Saya tidak perlu bacakan lagi karena waktu presentasi yang lalu kami sudah sharing. Dan yang berikut filosofi dari Maria Walanda Maramis, yaitu pendidikan keterampilan yang diajarkan oleh Maria Walanda Maramis lebih banyak diperoleh dari pengalaman hidupnya sendiri. Sehingga kami memilih filosofi dari Walanda Maramis untuk kami terapkan di pendidikan sekolah kami di SMP Katolik Santa Monica. Yang berikut landasan sosiologis antropologis, yaitu Mapalus. Mapalus adalah kearifan lokal atau warisan leluhur Minahasa, dan kegiatan Mapalus bertujuan untuk yang paling utama adalah untuk kebersamaan. Dan kearifan lokal Mapalus adalah sistem kolaboratif untuk kepentingan bersama budaya Minahasa. Dalam kegiatan ini, tradisi-tradisi yang akan kami kembangkan adalah tradisi kesenian musik kolintang, tradisi pemanjatan rasa syukur di Minahasa. Biasanya kalau ada tamu atau ada kunjungan dari para pejabat, itu tarian cakalele dan kebasaran itu diperuntukkan untuk menyambut para tamu yang datang. Ada budaya upacara toki pintu, ada tradisi waruga, ada budaya mupuk, imbene, dan yang berikut landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang akan dikembangkan adalah program dari Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang berikut revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things, IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Additive Manufacturing, dan yang landasan berikutnya adalah landasan psikologi yang meliputi psikologi perkembangan,
psikologi belajar untuk anak. Saya tidak akan bacakan secara lengkap mengingat waktu. Dan bab 2, visi misi dan tujuan sekolah. Visi SMP Katolik Santa Monica yaitu membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais sesuai dengan semangat Santa Monica. Misi yang ingin kami kembangkan di sekolah ini adalah menjadikan keimanan seperti Kristus, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas, mengembangkan dan memacu personal sehingga memperoleh SDM yang berkualitas, meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah, komite, orang tua, siswa, dan masyarakat, mewujudkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, mendorong dan membantu anak didik meraih prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, menanamkan disiplin sesuai semua personel terkait, menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais, menjadi pribadi yang sabar dan kuat sesuai dengan semangat Santa Monica. Tujuan sekolah yaitu untuk menghasilkan siswa yang berakhlak mulia yang ditunjukkan dalam perilaku di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Memiliki lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Terlaksananya proses pembelajaran yang variatif dan inovatif, memiliki administrasi kurikulum yang lengkap, terwujudnya komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, terwujudnya pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevansi dalam mendukung proses belajar mengajar, memiliki sumber dana yang memadai memenuhi kegiatan sekolah, memiliki sistem penilaian beragam untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas, memiliki lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, dan ramah. Guru dan pegawai tata usaha mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara mantap dan benar-benar profesional. Profil lulusan SMP Katolik Santa Monica yaitu mampu menjadi seperti Kristus sesuai dengan semangat dari visi sekolah kami, yaitu lulusan yang mampu memberi terang dalam kehidupan diri sendiri maupun dengan orang lain. Menjadi orang beriman yang percaya bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupannya setiap saat, menjadi orang yang unggul bagi diri sendiri dan orang lain, menjadi bijaksana dalam penerapan ilmu pengetahuan di kehidupan masyarakat, menjadi orang yang mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, menjadi orang yang mampu menjadi seperti Santa Monica dalam kehidupannya setiap hari. Baru profil pelajar Pancasila. Ada pengembangan nilai-nilai pendidikan di SMP Katolik Santa Monica, yaitu nilai-nilai karakter, menjadi seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais. Baru semangat dari Santa Monica, yaitu mengabdi seutuhnya kepada Tuhan, tekun berdoa, tidak menyerah, berjuang, berkehendak kuat, cara hidup terpuji karena keteladanannya, tekun, kerja keras, berjuang, berpengharapan, iman, dan kasih. Nilai-nilai budaya sekolah,
yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, berwawasan luas dan terampil, hidup sehat, bersih dan rapi, bertanggung jawab, tangguh, jujur, disiplin, dan peduli. Pengembangan kompetensi siswa di SMP Katolik Santa Monica yaitu kompetensi pendidikan Katolik, yaitu kompetensi menjadi pribadi seperti Kristus, kompetensi beriman, kompetensi unggul, kompetensi bijaksana, kompetensi semangat Santa Monica, kompetensi budaya sekolah, kompetensi abad 21, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Prinsip pembelajaran dan asesmen SMP Katolik Santa Monica, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip asesmen di SMP Katolik Santa Monica. Bab berikutnya adalah model pengembangan kurikulum yang kami pilih berdasarkan isi dan substansi. Jadi model pembelajaran yang kedua, yaitu model ini terbagi atas subjek akademik kurikulum, yaitu berfokus pada bahan ajar atau bahan pelajaran yang berasal dari mata pelajaran dan dari berbagai disiplin ilmu, yang kemudian kami akan kolaborasikan menjadi RPP. Contoh Penjaskes, IPS, dan PKN. Itu nanti yang akan menjadi proyek dari guru mata pelajaran untuk disusun bersama. Kemudian bahan ajar disajikan secara sistematik dan logis, organisasi kurikulum yang sederhana dan mudah disusun. Yang menjadi model dari menurut isi atau substansinya yaitu humanistik kurikulum, yaitu menekankan pada siswa dengan asumsi bahwa anak atau siswa adalah utama dan pertama dalam pendidikan. Siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan dalam berkembang. Kurikulum berfungsi untuk menyediakan pengalaman atau pengetahuan yang berharga untuk membantu memperlancar perkembangan anak. Tujuan pendidikan ini adalah proses pengembangan pribadi anak yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang berikut adalah competence-based curriculum. Jadi kurikulum ini nantinya juga berisi sejumlah kompetensi yang dibutuhkan dan yang perlu dikuasai oleh pembelajar untuk menjalani kehidupan mereka. Karakter CBA yaitu berbasis kompetensi, bukan berbasis isi, bertumpu pada pembentukan kemampuan yang diperlukan oleh siswa, bukan penerusan materi pembelajaran. Berpusat pada pembelajaran, bukan pengajaran, berorientasi pada pemerolehan pengalaman belajar siswa, pendekatan terpadu dan terintegrasi, mengutamakan kebermaknaan, keorisinalan, dan keautentikan. Berorientasi multi kecerdasan, berpusat pada siswa, membentuk mental yang mantap, dan yang keempat, social reconstruction curriculum, yaitu memusatkan pada problematika yang terdapat pada masyarakat, mengacu pada aliran pendidikan instruksional. Demikian yang baru dapat kami buat dari tim pengembang kurikulum di SMP Katolik Santa Monica. Selanjutnya kami akan sempurnakan di
IHT yang akan kami buat. Masukan, saran dari para narasumber atau dari teman-teman kepala sekolah sangat kami harapkan untuk memenuhi kekurangan yang telah kami susun dari kurikulum SMP Katolik Santa Monica. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua, Ibu Mika ya. Terima kasih sudah memaparkan dari bab 1 sampai bab 3 ya Bu ya. Maaf, suka ada gangguan teknis ini. Ya. Jadi terima kasih banyak kembali lagi kepada SMP Katolik Santa Monica Manado yang sudah mempresentasikan naskah kurikulum yang sudah dibuat di sekolah bersama para tim pengembang kurikulum dan instruktur sekolah. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih Bu. Baiklah, kita lanjut ke sekolah berikutnya yaitu SMP Santo Rafael. Kepada Ibu Heni Tayu disilakan.